Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan memandu untuk mengerjakan soal latihan asesmen nasional. Kalian akan mendapatkan linknya, nanti wali kelas akan mengirim linknya di grup kelas masing-masing. Ketika sudah ada linknya, maka kalian klik linknya, lalu pilih browser yang biasa kalian gunakan. Maka kalian akan diarahkan ke halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, ini tampilan awal untuk mengerjakan latihan asesmen nasional. Nah, pada latihan ini nanti instrumen yang dimunculkan adalah AKM-nya, yaitu literasi ataupun numerasi. Di pojok kanan atas sudah ada tulisan ayo coba AKM yang berwarna kuning, ataupun di bawah juga ada di situ ayo coba AKM. Silahkan kalian boleh pilih yang mana saja untuk mencoba mengerjakan soal AKM. Nah, di halaman ini pun di situ ada penjelasan-penjelasan terkait dengan asesmen nasional. Kalian bisa pelajari, bisa dibuka video-videonya. Kali ini kita akan fokus untuk mencoba mengerjakan latihan soalnya. Kita coba yang ayo coba AKM. Bapak akan klik yang ayo coba AKM, maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di situ materinya ada dua pilihan, ada literasi dan ada numerasi. Silahkan kalian pilih yang mana saja. Misalnya Bapak akan pilih yang literasi yang warna hijau, maka akan terblok yang warna hijau. Kalau yang pilihnya literasi, maka akan terblok yang warna merah. Bapak akan coba pilih yang literasi. Kemudian jenjangnya, kalian pilih jenjangnya itu SMP, MTS, atau paket B. Kalau sudah selesai, lalu klik OK, lanjutkan. Berikutnya kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Selamat datang, silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Silahkan langsung klik login saja, karena username dan password sudah ada, langsung klik login saja. Nah, lalu kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di situ ada konfirmasi data peserta. Silahkan pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Misalnya kalau laki-laki, ya sudah kita klik laki-laki. Kemudian di situ ada nama, ketik nama kalian masing-masing. Misalnya namanya Adi. Kemudian tanggal lahir, silakan diisi tanggal lahirnya. Misalnya tanggal 1 bulan Januari tahun 2008. Kemudian jangan lupa ketikkan token di sini. Tokennya ada di mana? Tokennya ada di pojok kiri atas. Di situ ada tulisan token WJLYEJ. Silahkan kalian ketik tokennya sesuai dengan tokennya menggunakan huruf besar semua, W J L Y E J. WJLYEJ. Kalau sudah yakin betul, silahkan pilih submit. Maka ada konfirmasi lagi di sana, konfirmasi tes. Soal atau nama tes yang dikerjakan adalah literasi, jenjangnya SMP, kemudian waktu tesnya, kemudian ada alokasi waktu tes 60 menit. Jadi kalian akan mencoba mengerjakan tes ini selama 60 menit. Kalau sudah siap, klik mulai. Nah, inilah tampilan awal nanti pada saat kalian akan mengerjakan soal AKM. Di sana ada informasi soal, ada soal nomor 1, ini artinya soal nomor 1, kemudian ada informasi soal, ada sisa waktu, yaitu sisa waktu kalian dalam mengerjakan soal. Di situ waktunya terhitung mundur, jadi kalian bisa melihat waktu dalam proses pengerjaan soal ini. Kemudian di sebelahnya ada daftar soal. Nah, di sini daftar soal kita klik. Nah, di situ kalian bisa melihat soal-soal yang ada, atau bisa berpindah-pindah dari soal yang satu ke soal yang lain dengan mengklik nomor soal. Di situ ada yang di kotak nomor 1 terblok warna biru, artinya kalian sedang ada di soal nomor 1. Misalnya kalian akan mengerjakan soal yang lain, misalnya nomor 7. Klik saja nomor 7. Nah, maka kalian akan diarahkan soal nomor 7. Lihat di atasnya.
Ya, kalau mau kembali lagi ya tinggal pilih lagi 1. Nah, maka kalian akan diarahkan ke soal nomor 1 lagi. Selain menggunakan tombol daftar soal, untuk berpindah ke soal berikutnya, kalian bisa menggunakan tombol yang ada di bawah. Di situ ada pilihan, ada soal sebelumnya, itu untuk kembali ke soal sebelumnya. Kemudian ada ragu-ragu. Ragu-ragu ini ketika misalnya kalian sudah menjawab, tapi kalian belum yakin dengan jawaban yang kalian kerjakan. Kemudian ada soal berikutnya, ini untuk berpindah ke soal selanjutnya. Ya, di situ ada bentuk soal. Yang pertama di situ adalah bentuk soalnya ada jendolan bulat. Artinya di situ bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kalian hanya bisa memilih satu jawaban saja yang benar. Tinggal dipilih di kotaknya. Nah, kalian hanya bisa memilih satu jawaban yang benar. Kalau sudah yakin dengan jawaban, lalu klik soal berikutnya. Maka kalian akan diarahkan ke soal berikutnya nomor 2. Dan di daftar soal pun, nah situ nomor 1 itu sudah terjawab. Tandanya adalah tanda hitam. Artinya soal tersebut sudah terjawab. Kalau yang lainnya putih, kita belum masuk ke soalnya. Di kotak nomor 2 itu berwarna biru, artinya kita sedang ada di soal nomor 2. Kemudian bentuk soal nomor 2 di situ ada pilihannya kotak-kotak, artinya di situ bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Kalian bisa memilih jawaban yang benarnya lebih dari 1. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, artinya pilihan jawabannya lebih dari 1. Kalian klik di kotaknya. Nah, misalnya jawaban itu, oh kalian ragu-ragu. Nah, bisa dipilih kotak ragu-ragu. Kalau misalnya ragu-ragu dengan jawaban yang kalian pilih, maka di daftar soal pun, nah soal nomor 2 itu kotaknya berubah menjadi warna kuning. Artinya soal nomor 2 itu kalian ragu-ragu dalam menjawabnya. Ya. Nah, misalnya kalau sudah karena ragu-ragu, pilih soal berikutnya. Kita diarahkan ke soal nomor 3. Nah, di sini nomor 3 juga ini masih sama pilihan ganda kompleks. Jadi kalian hanya bisa kalau ini bentuk soalnya mirip seperti pilihan ganda kompleks ataupun pilihan ganda yang tunggal. Jadi kalian tinggal memilih mencentang di salah satu kolom saja, misalnya ini, misalnya ini lagi. Jadi tidak bisa memilih jawaban lebih dari 1 dalam satu baris. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sudah soal berikutnya, kemudian di situ di soal berikutnya ada kotak berwarna abu kecil. Nah, ini artinya soal tersebut dikerjakan dengan mengisi atau mengetik jawabannya. Ini contoh bentuk soal isian singkat. Misalnya kita isi kemarau. Nah, kalau sudah tinggal soal berikutnya. Nah, isian singkat juga sama. Jadi dalam pengerjaannya atau mengetikannya itu dibatasi karakternya, jadi tidak bisa terlalu panjang. Jadi disesuaikan dengan kotaknya. Biasanya kalau ini ya karakternya terbatas, tidak terlalu banyak. Kalau sudah yakin, klik soal berikutnya. Maka kalian akan diarahkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya di sini adalah bentuknya adalah menjodohkan. Jadi pernyataan di kolom kiri kalian klik dulu. Nanti silahkan pilih jawabannya di kolom yang sebelah kanan. Misalnya pernyataan yang pertama pilihannya adalah yang ini. Tinggal kita checklist, nanti akan otomatis ada garisnya. Kemudian yang kedua kita pilih. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, nah misalnya seperti itu. Jadi ini bentuk soal menjodohkan. Kalau misalnya udah ada yang salah, tinggal bisa diklik lagi hilangkannya. Oh, ternyata yang pernyataan kedua kesini jawabannya, tinggal pilih. Jadi tinggal diklik lagi agar tanda centangnya hilang, sehingga nanti kalian bisa merubah pilihan jawaban. Kemudian ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya adalah berupa soal uraian. Jadi kalian nanti mengetikkan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian
kalian mengetik jawabannya di kotak yang ini. Nah, ini untuk soal uraian, artinya jawabannya agak panjang tapi tetap dibatasi karakternya. Nah, ketika memang sudah selesai semua dalam mengerjakan soal sampai nomor 21 misalnya sudah selesai semua, atau tadi ada soal nomor 2 yang ragu-ragu, kita balik lagi, kita klik lagi soal nomor 2. Maka kalian akan diarahkan ke soal nomor 2. Jika sudah yakin dengan jawabannya, tidak ragu-ragu lagi, klik lagi ragu-ragunya agar tanda centangnya hilang, sehingga di daftar soal pun kalian sudah berubah warna kotaknya menjadi warna hitam, artinya sudah yakin dengan jawabannya. Apabila sudah selesai semua sampai dengan soal terakhir, nah itu kalian bisa menyelesaikan atau menutup soal ini ketika memang sudah yakin selesai semua dengan jawabannya. Lalu pilih soal berikutnya. Nah, maka akan ada konfirmasi tes, selesai tes atau kembali. Kalau kembali berarti kita akan kembali menjawab lagi soal yang tadi. Kalau sudah yakin maka klik selesai tes. Maka nanti akan muncul di sini hasil kalian mengerjakan soal literasi. Kalau sudah bisa diunduh hasilnya atau logout saja untuk keluar. Nah, itu kira-kira penjelasan untuk mengerjakan soal latihan asesmen nasional melalui handphone. Selamat mencoba, tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.